Jadi gitar ini berasal dari mana nih? Sumbang. Gitar Sumbang. Minta sumbangan. Untuk Iwan Fals gitar ya. Oh. Kita buka dengan satu lagu. Inilah kenapa apa namanya gitar ini melambangkan seni Apa ya? dalam digitalisasi. Tidak ada Seni musik. Ekspresi diri. digitalisasi yang diekspresikan melalui musik. Oh, iya. Mengekspresikan pikiran. Kalau Hasil- dulu itu anak-anak tahun 90-an 2000-an itu ngumpulnya apa namanya pakai gitar. Oh gitu. Bukan ngumpulnya pakai gitar, ngumpul sambil main gitar. Ngumpul sambil main gitar lebih tepatnya. Kalau sekarang, Ngumpul dengan gadget. gitu. Nah, HP kayaknya ya? ada keteguran dia. Masing-masing asik main Bosoan. gadget. Dulu Jadi kan tidak ada interaksi. Bernyanyi, Kalau kata Bang Edo itu tidak ada yang interaksi. Interaksinya via online. Serang. kata diri kumpul tapi sibuk sendiri. Ibu sendiri. Semua nama binatang keluar tuh. Iya, itu. Dia seorangnya tuh, tapi ribut. Ya itu digitalisasi lah ya. Akibat apa ya? Efek samping lah ya. Efek samping macam obat ya. Efek samping. Perubahan zaman lah ya. Perubahan zaman. Perubahan era. Kenapa itu menjadi asik? Karena memang asik. Saat di era sekarang ya. Di era sekarang memang asik. Tapi bagi generasi Plus minus lah. zaman dulu ya, generasi milenial itu sudah ya. Generasi lah dulu apa sih sebenarnya? Oh, gitu Jadi, ya. Generasi old tuh kan menganggap bahwa anak-anak sekarang nih terlalu sibuk dengan HP kan. Bagi tadi itulah tuh interaksi kurang. Ngumpul-ngumpul itu tidak seru bagi mereka, tapi bagi generasi Z tuh itulah yang paling seru, game, main HP kan gitu. Oke. Interaksi lewat sosial media aja. Iya. Cukup. Hai, kan? Kalau di kampung Kirim tuh, stiker. masuknya digitalisasi itu Kirim hadiah. Belum dulu. Oh, belum. Belum ya, belum selalu ya. Oh iya. Kirim hadiah. Bingung tuh kirim hadiah di Gift. fitur FB itu biasanya kan kirim hadiah. Nge-gift gitu. Nge-gift. Itu bukan kirim aja, kirim duit tuh sebenarnya. TikTok. Kadang-kadang apa gambar paus, ya kan? Gambar apa Itu itu kalau tuh, di TikTok biasanya itu ya. itu nominal duit tuh sebenarnya. Oh gitu. Cuma dilambangkan dengan Paus ya yang paling ya. hewan. Iya, kalau salah sih paus. Paus yang paling Jadi gede. kurang mengikuti kan? Jadi apa ya? Kayaknya kita deposit lo ya baru bisa kirim barang itu. Karena kalau kita ngirim Atau itu punya apa namanya? udah terkonek tuh dengan dana gitu ya, biasanya gitu. Udah terkonek Ah. dengan apa ya? Finance dia lah, Ah. finance lah. Jadi kalau ngirim itu kalau saldo kita kosong nggak bisa tuh. Udah bisa nge-gift gitu. Makanya biasanya minta paus, minta Ya. apa gitu. Kan banyak tuh Oh. gift. Makanya kadang-kadang kalau top up tengah malam tuh mungkin untuk itu kali ya. Jadi bisa juga untuk itu judul. Judi on the floor. Nah, karena biasanya banyak live tuh tengah malam. Ya. Oh gitu. Lebih jaringan stabil kayaknya. Jaringan stabil. Ya, teman untuk tidur lah ya. Betul. Nonton Tidak tidur kayaknya. Tidak tidur. Yang live tidak tidur. Yang nonton tidur. Sambil live. Ya. Kalau di kampung tuh mungkin kisaran 10 tahun yang lalu lah ya kali ya. Digital tuh mulai masuk kan. Betul. Digital mulai masuk. Itu Bertahap sih ya. bertahap. Mulai dulu tuh dari HP Cina udah mulai tersebar luas gitu kan. Sekarang udah ke Android gitu kan. Ditambah lagi kalau di kampung tuh sinyal udah mulai nyaman. Dimanapun 6G sekarang. 6G belum sampai. Belum. Baru 4G. 5G belum. Belum. 4G pun belum. Oh. Sekarang ini banyak kan tower apa ya? Maksudnya kayak Indosat, Telkomsel segala macam ditambah lagi ada wifi ya kan. Jadi memang mudah lah untuk akses sekarang tuh. Cuma memang salah kebermanfaatan ya, bukan salah sih. Lebih ke Kurang bijak ya. itu enggak bijak gitu, Bang. Kurang bijak kalau pemanfaatan. Presentasi itu enggak pas lah gitu kan. Sebenarnya kan kalau misalnya digitalisasi ini kan lebih banyak memberikan apa ya? Manfaat baru gitu kan. Harusnya kita bisa bijak itu menggunakannya. Tapi kita kebanyakan digunakan untuk hal-hal yang bisa dianggap itu negatif.
Misalnya main contoh misalnya kan main game ini sebenarnya positif kan untuk menghibur diri, tapi kan berlebihan ujung-ujungnya jadi merusak, misalnya mengganggu waktu tidur, bisa juga di pas main mengganggu orang lain, ketenangan orang lain. Biasanya kalau anak main game itu ditegur pun enggak nyaut dia. Iya, betul. Fokus Dah. Kan secara mental sudah terganggu ya, secara psikologinya gitu, Pak. Perkembangan yang lebih pesat kalau di kampung tuh media sosial tuh Facebook lah ya. Iya, Facebook. Karena Facebook Khusus tempat kita ya. Iya. Kalau di kampung tuh hampir rata-rata punya akun. Platform itu yang paling apa ya, semua kalangan bisa masuk. Semua kalangan. Sehingga kalau kita lihat sekarang beranda-beranda di Facebook itu kebanyakan uploadan video. Nah, video itu lebih kepada udah connect ke FB Pro ya. Karena di situ kayak apalagi ada fitur itu ya, FB Pro tadi itu ya. Dia bisa menghasilkan uang dengan banyaknya uploadan tuh gitu. Oh gitu. Udah kayak YouTube deh. Iya. Udah kayak YouTube. Tapi sumber cuan juga lah ya. Ya, kalau YouTube itu kan kita tahu hanya memang khusus upload video gitu ya. Tapi kalau YouTube ini kan bisa upload gambar, kemudian status kayak caption doang. Nah, sekarang lebih keren itu video yang udah dimonetisasi, sehingga orang tuh apa ya, ngejar ke situ. Lomba-lomba untuk buat video pendek, kemudian dibayar lah ya. Dibayar. Harapannya dibayar oleh Meta itu. Ya. Dapat dolar lah ya bahasa kalau dapat dolar. Karena yang paling cepat viral kalau di kampung atau bahkan mungkin secara luas gitu ya, itu hal-hal yang gokil, kocak, lucu gitu kan. Sehingga kalau di kampung tuh pernah kita lihat tuh emak-emak yang berjoget dan yang aneh-aneh gitu. Dan kita kenal dia gitu kan. Gila gak emak-emak ini ya, sekali dia ditampil di Facebooknya gitu. Luar biasa gitu kan. Dengan properti dia. Punya effort yang tinggi lah ya. Effort tinggi untuk buat konten seperti itu. Ibarat kata orang kampung tuh sehe benar. Sehe. Cuma memang ada tujuan ya yang mau dicapai, tadi dolar itulah yang untuk dicapainya. Maro iya gak? Betul. Maro. Iya Maro lah udah sampai berlebih live berlebihan yang apa durasi sampai sekian jam gitu. Nah, cuma yang kalau kita lihat apa perkembangan digitalisasi ini nih ada plus minus juga sih. Kalau plusnya itu biasanya ibu-ibu tuh capek untuk menenangkan anaknya, untuk biarkan anaknya sendiri itu kan biasa tak bisa. Dengan adanya perkembangan digitalisasi ini, anak-anak kok yang di kampung dikasih HP, nyap. Kayaknya diamkan anak yang lagi rewel atau efektif kayaknya ya. Iya, efektif. Pakai HP. Tapi berdampak. Betul. Untuk mendiamkan sih efektif. Berdampaknya mungkin jangka panjang. Iya. Sejak dini dia udah dikenalkan tuh dengan HP gitu kan. Ujungnya kayak apa ya? Ketagihan gitu. Iya. Dan tidak bisa tinggal HP itu. Bahkan mungkin anak-anak sekarang ini di usia dini ya, di atas 5 tahun ke bawah itu udah punya HP pribadi. Udah diberikan orang tuh ya. Intinya anaknya diam, dah orang itu senang. Orang itu senang. Padahal nggak tahu apa yang ditonton anak. Dan sebenarnya kalau diawasi dengan baik dan dikasih apa ya, tuntunan lah, maksudnya ada arahan bahwa yang ditonton tuh dipantau gitu kan, ya enggak masalah sih. Dan juga dikasih waktu misalnya. Kita pun enggak bisa gak meninggalkan anak-anak ini dari era sekarang gitu kan. Takutnya nanti ke depan dia enggak bisa beradaptasi gitu kan dengan keadaan sekarang gitu. Tapi yang banyak terjadi itu karena berlebihan tadi nih, itulah yang menjadi dampak negatifnya gitu. Dikasih HP misalnya anak nih kan sampai sejam 2 jam, emaknya masak, nyuci segala macam kan, beres tuh, aman diam. Tapi kan nanti jangka panjangnya tuh berdampak bagi anak itu gitu, Pak. Itu yang sering terjadi kalau di kampung kita nih gitu, Pak. Dan di umumnya gitu juga. Kalau keseringan biasanya yang beberapa literatur yang sebaik itu sulit anak mengendalikan emosi lah. Iya. Kalau kelamaan efek samping lah ya. Kelamaan main handphone gitu. Bahkan itu apa namanya, mereka juga jadi liar gitu. Susah fokus. Susah fokus. Real itu kan spontan gitu kan. Pengaruh sebenarnya untuk daya fokus anak-anak tuh. Kalau real itu kan rata-rata dia 1 menit atau 30 detik gitu. Sehingga yang nggak menarik lewat. Fokus dia kurang gitu. Nah, sebenarnya kalau dia mau nonton yang panjang tuh, film gitu kan, film apa edukasi ke usianya ya. Tergantung usia. Kan.
bukan film yang ya itu Oh, apa ya? itu 18 tergantung. Tergantung usia. Usia. Tergantung usia. Dengan usia. Asik juga sih. Asik juga. Nah, Apalagi sekarang kan kalaupun ada pemblokiran internet positif Situs-situs, ya, situs-situs. Tapi ada juga aplikasi yang menyediakan untuk buka blokir. Betul. Namanya lah. Iya. Karena rasa ingin tahu. Iya. Rasa penasaran ya. Ternyata juga bisa diakses nih. Gitu. Tapi kalau tadi itu kita bicara FB nih, yang Facebook itu kan, kalau kita lihat sekarang nih, FB itu kan banyak konten-konten yang agak sedikit tidak pas kalau ditonton sama anak-anak. Sedangkan Ya. FB itu bisa diakses semua kan, maksudnya segala usia itu bisa mengakses FB. Ya. Tapi konten yang di dalamnya tuh kayaknya memang cocok untuk 18 ke atas gitu. Iya. Tapi ya anak-anak sekarang udah bisa lihat, nanti kan takutnya jadi contoh. Jadi contoh bagi anak-anak yang masih kecil. Oh gini gitu kan, takutnya itulah dampak negatif juga pengaruh pada anak-anak. Sebelum adanya FB Pro dulu tuh banyak informasi ya. Sebenarnya di FB itu betul. banyak informasi apa seseorang yang diupload, Mm-mm. kesuksesan seseorang, Berita. berita. Nah, tapi dengan adanya ini orang-orang yang mungkin buat video upload video Betul. sehingga apa ya mendominasi dia tuh Iya. video-video itu agak kurang sedikit ya kalau menurut saya ya apa kebermanfaatannya gitu Iya. ya atau informasinya sedikit berkurang gitu. Secara edukasinya mungkin sedikit berkurang, tapi secara finansial ya mungkin bagi orang-orang yang melakukan itu akan ya mendapatkan lah ya. mendapatkan Sesuai pangsa pasar. ya Nah, sesuai betul. Targetnya apa nih gitu kan. Jadi sehingga juga kadang-kadang kita yang punya akun katakan akun Facebook itu kadang tuh karena apa yang sering kita tonton ya itu yang akan muncul di beranda gitu. Kayaknya algoritmanya ngerekam itu. Betul. Sehingga kalau anak ya itu tadi dibilang perlu bijak lah. Jadi Ya. kalaupun anak tuh mau dikasihkan apa namanya handphone, dia punya akun tuh sendiri lah. Ya. Jangan pakai dia mengakses akun yang kita punya. Gitu. Betul. Karena kan kita tidak tahu nih, bapak-bapak lah khususnya kan. Secara tidak sengaja anak juga karena ketika membuka apa namanya akun yang punya si bapaknya kelihatan Ya, gitu. kelihatan. Nah, kelihatannya ini juga perlu jadi perhatian. Nah, adanya digitalisasi ini nih menurut aku di kampung tuh berkembang dengan baik lah ya. Motor tuh dari sini. Ini gitu ya. Oh. Kita mau ngomong. 12 menit. Mana dia? Hah? Mana dia? Oh, 4-3 menit lagi lah ya. yes, ya. Adanya digitalisasi ini sebenarnya bagus ya. Betul. Karena kayaknya melihat perkembangan tuh kelihatan di kampung. Contoh sekarang Dari sisi manfaat lah ya. Tentunya dari sisi manfaat. masyarakat tuh mudah belanja online. Heeh. Dia bahkan bisa Toko tuh tidak lagi dalam bentuk offline. iya, dia bisa belanja sampai ke seluruh Indonesia bahkan luar negeri dan benda itu sampai ke rumah gitu. Itu COD. COD gitu Betul, ya. betul, Itu perkembangan digitalisasi. Dia sekarang ini bisa menjual barang-barangnya dan dibeli oleh orang-orang di luar dari kampung itu. Keren sekali gitu kan. Kalau di kampung nih apa ya paket sampai ke rumah itu termasuk barang baru gitu Ya, kan. barang baru. Hal baru gitu bang, karena belum lama kan ada Betul. jasa-jasa penitipan atau Ya. jasa itu. Itu karena perkembangan digitalisasi. Iya. kan. Ya apalagi sekarang ada AI. Iya. AI itu sangat mempermudah ya. Untuk mencari informasi pengetahuan Betul. baru. Untuk khususnya anak-anak sekolah usia sekolah mahasiswa kan cukup ketik AI apa yang dimaksud dah dia Dah. menguraikan. Betul. Karena untuk proses belajar dan edukasi Cepat itu sangat sekali ya. cepat dapatkan Rasanya- dari digitalisasi nih gitu. Ya. Kalau dulu misalnya gini nih, kita harus mencari referensi buku, harus ke perpustakaan. Ya. Sekarang tuh sebenarnya udah bisa diakses lewat media, misalnya digitalisasi tadi gitu, Pak. Tapi bukan berarti kita juga tidak membutuhkan buku gitu, Pak. Tapi lebih mudah gitu. Dan saya rasa memang lompatan teknologi ini cepat sekali itu. Cepat Iya. sekali. 10 tahun terakhir ini cepat sekali gitu. Yang dulunya AI apa ya, maksudnya internet tuh kalau di bidang fotografi lah ya kan. Kita harus melukis wajah itu kan pakai aplikasi Photoshop dan segala macam. Sekarang cukup kita ketik kan maunya kita apa dibikin vektor ke apa dibikin apa Udah langsung jadi. Ghibli Ghibli, ya. jadi Betul. pasti kan luar biasa gitu Pak. Ya, terlepas dari semuanya ya ada sisi-sisi negatifnya Sisi- juga pasti sisi ada negatif. gitu kan. Semua sekarang sudah mudah diakses, sekarang semuanya sudah mudah dibuka.
kadang-kadang foto misalnya di FB bisa disalah manfaatkan, salah Iya. gunakan, Iya. Edit. diedit, misalnya ada penipuan dari WA, nomor Iya. atau fotonya. Nah, itu memang dampak-dampak negatif yang sering terjadi lah ya. Yang Semua sering kita bisa lihat. dirubah, Betul. semua bisa dimodif, semua bisa diedit. Ya. Satu yang tak bisa diedit. Al-Quran. Masya Allah. Betul pula. Betul. Betul, itu betul. Isinya maksudnya, tulisan mungkin. Isinya Masya Allah nggak bisa. Tapi semoga lah masyarakat di kampung nih Iya. bisa dengan bijak memanfaatkan digitalisasi, memanfaatkan platform-platform yang ada untuk kemajuan Tutup lagi apa nih? ekonomi. 15 menit. Aduh. Ini kan nggak jam. Dia dibuka dalam Quran tadi. Panjang benar, 15 menit itu sedang. Ini kan edisi khusus. Ya, orang tua. Tak konsisten video gitu tuh, ada yang 15, ada 25 lah. Ini kan kuncinya kan kita senang. Gimana Bang Edo? Betul. BB apa? Obrolan pantai-pantai. Itu masalah konsisten. Moodnya kita. Oh gitu. Intinya digitalisasi nih harapannya bisa memberikan dampak. Belum positif. dulu. Dulu. Jangan closing statement dulu. Kue dulu ya. Oke dulu. Ini kue buatan siapa nih, Bang? Hah? Kue buatan istri Orma, tercinta. orma. Oh, kira itu. Orma. Karena era digitalisasi orang rumah istri rumah. disingkat orma. Ini juga bisa dibeli di 08. Nanti kita cantum lagi. Di caption nanti. Itu jadi brand ambassador. Ini apa nih? Ini coklat premium tuh kawan. Tempelan kayu-kayu apa nih? Coklat premium langsung dari kebun. Bukan lama prosesnya. Iya kan? Dah lah. Aku. Stop lah dong. Belum dulu ada dia.